Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rizkyat, untuk membahas latihan uji hipotesis mengenai uji rasio variansi menggunakan distribusi F, uji F. Oke. Langkah-langkahnya seperti apa untuk uji hipotesis? Seperti biasa, merumuskan hipotesis, tentukan kriteria penentuan keputusan, tentukan mau pakai uji yang mana. Dalam hal ini akan dibahas mengenai uji F, di mana asumsinya dua buah rasio normal, lalu variansi dari dua buah populasi tersebut dibandingkan. Hasilnya dilihat, kalau dia itu ini sama dengan 1, berarti variansinya ini kali 1 kan, sama. Nah, apakah sama atau beda? Nah, kalau bedanya itu dia apakah bisa jadi variansi yang besar dari variansi yang kedua, atau variansi yang pertama itu bisa dari variansi yang kedua. Ini ada 3 kasus, 1, 2, dan 3. Oke, rata-rata variansi populasi diketahui, sampelnya kecil dan besar. Oke, yang pertama, ini ada kelas nih, ada dua buah kelas. Ada kelas A dan ada kelas B, di mana kelas A itu N sama dengan RA sama dengan 16, kelas B itu jumlahnya adalah 25. Nah, ini pada rata-rata kelas ini tidak ada perbedaan signifikansinya, beda tapi tidak signifikan. Selanjutnya diketahui deviasi standar di kelas A itu sama dengan 9, deviasi standar di kelas B itu sama dengan 12. Bisa kita simpulkan bahwa variabilitas ini yang B lebih besar dibanding kelas. Ini apa? Ini antar siswa di kelas B itu perbedaan nilainya itu cukup besar dibandingkan antar siswa satu dengan lainnya, itu cukup besar dibandingkan kelas A. Ya. Artinya ini bisa kita semua bahwa persaingan ketat dalam mengukur nilai itu di kelas A lebih besar dibanding kelas B, atau di kelas B itu lebih mudah. Bukan lebih mudah, perbedaannya lebih besar nanti ya. Simpelnya variabilitas. Cuman terkadang soal-soal itu susah dipahami atau susah dimengerti sehingga kita susah mengerjakannya. Padahal sebenarnya kalau mengikuti rumus-rumus yang ada, setelah melihat jawaban orang lain, kayak gitu aja, tapi kok kita tidak bisa mengerjakannya karena terkadang soalnya belum bisa dipahami, sehingga baca buku pun pusing, sehingga butuh jawaban teman. Nah, kalau jawaban teman dipahami, balik ke sini tetap pusing. Jadi kalau misalkan Anda sampai pada tahap ini harus pahami dengan baik, sehingga ketika baca buku sendiri itu tidak pusing, dan mau dikasih soal apapun itu bisa dikerjakan. Oke, sedikit tambahan dari saya. Oke, kita masuk ke materi utamanya. Kelas A jumlahnya ada 16, versi standar nilainya ada 9. Kelas B jumlah siswanya ada 25, versi standarnya adalah 12. Oke, hipotesisnya apakah variabilitas kelas B lebih besar dibanding kelas A, atau pada 50% dan pada 1%. Bentar, ini kok nggak ada p-value? Ini karena susah, butuh software ya, ibu-ibu tidak banyak menggunakan perumusan hipotesis. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita lihat standarisasi, ini sama, tidak ada perbedaan. Ini berbeda. Ini yang sebelah kanan berarti ya, uji sisi kanan. Control test, ini uji F. Oke, berarti seperti ini ya.
Berarti F 0,05 ini derajat kebebasan yang pertama, ini derajat kebebasan yang kedua. Ini kalau ini kuadrat ini hitung ya. Tapi ini derajat kebebasan yang pertama, ini derajat kebebasan yang kedua. Ini itu pembilang, untuk yang pembilang, ini untuk yang penyebut. Oke, lanjut. Oh, ternyata ada penjelasan sedikit di bawahnya. Ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa versi juga. Jadi kalau di sum of n series, dia untuk menghitung F itunya itu taksirannya si standar deviasi perbandingan rasio variansinya itu, dia variansinya itu dikalikan perbandingan antara jumlah sampelnya si di kelas masing-masing dibagi dengan derajat kebebasannya. Ini ya, N2 dibagi N2 per 1, N1 dibagi N2 per 1. Jadi seperti ini. Ini sum of n. Nah, sedangkan di buku lainnya dan beberapa sumbernya itu, kalau di kategori ini udah aja ini yang dipakai, tidak perlu dikalikan dr. Nah, kayak di chi-square nih, chi-square-nya kayak hitung di sum itu, dia tidak menggunakan n-1, dia menggunakan yang ns kuadrat per kuadrat. Ini kan kalau ini buku-buku lain itu pakai yang ini, buku lain banyak ini deh. Nah, sekarang kebalikannya nih, yang pakai derajat kebebasan pakai yang perbandingan jumlah sampel dengan derajat kebebasan, ini dipakai di sum series, sedangkan di buku lain yang nah, saya akan menggunakannya terusnya ini sama di buku sum series. Jadi untuk ini untuk daerah penerimaannya, ini alfa per 2, ini 1 min alfa per 2 kode sisi. Kalau satu sisi adalah seperti ini. Nah, ini thumbnail apa ini? Cepat ya. Ini biasanya ada yang mengatakan bahwa yang shift ini itu syaratnya yang di atas paling di bawah itu adalah S yang pembilang itu, variansi yang pembilang itu harus lebih besar dari variansi yang penyebut. Agar apa? Agar mudah untuk dibandingkan dengan uji sisi kanan. Ya, ini yang ditulis ya. Jadi biasanya yang penyebut pembilang itu dia nilai variansinya lebih besar dibandingkan lawannya, dan penyebut itu lebih kecil. Ya, seperti ini ya. Jadi ini S2 ini lebih besar dari 1. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini kelas A, ini kelas B. 16 berarti DF-nya 15, SA-nya 9. Ini kelas B 25 siswa, DF-nya 34, standar deviasinya adalah 12. Pilih variansi terbesar sebagai pembilang. Dapatlah F hitungnya 1,78. Titik kritisnya di alfa 0,05, berarti DF satunya yang milik si yang ini, milik si variansi yang 12 berapa? 24. Oke, yang DF yang kedua berarti milik yang si variansi yang A, itu dia 16. Oke, dan melakukan penerimaannya. H0 ditolak kalau F hitungnya lebih besar dari F
F tabel. Oke, berarti dia F titik krisisnya apa? 0,05. Faktornya kan 0,05 ya. Dan nu satunya dari kebiasaan pertama adalah 24, dari kebiasaan kedua adalah 15. Ya, pada 2,29. Berarti 2,29 di sebelah sini. 1,785 ini angka 0. Ya, 1,7 sebelah kirinya berarti di daerah penerimaan, berarti final diterima. Atau varietas kelas B sama secara signifikan karakteristik dari kelas A. Titik tadi dapatnya dari mana sih? 0,5. Titik kanannya adalah, kita lihat 0,5 udah ya. Nah ini tabel. Jadi F itu tabelnya banyak tergantung alfanya. Ini untuk alfa 0,5 saja satu tabel, karena dia menggunakan dua buah daerah kebebasan. Kita lihat yang pertama adalah 24, yang kedua ini 15. Mungkin di mana? Nah, ya. Posnya di sini nih, betul nggak? Ya, 2,29. Oke. Untuk yang 0,01 pun sama, ini F-nya 1,38, berarti titik krisisnya adalah 3,29. Ya. Dan dia tetap berat besar dibanding F-nya. Artinya ano di terima. Ini sikir ya, si K. Nah, ini kebalik tadi. Oke, berarti variabilitas kelas B sama secara simbol dari kelas A. Nah, ini 0,01. Beda kan tadi 0,5. Ini saya ambil di tabel yang lain, karena di buku tadi, di buku Somotek series hanya untuk yang 95%, untuk 0,1 beda lagi tadi. Ini tabel yang lain, ada di F1 dan ada di F2 ya. Ke sana dia 0,01 24 ini, lalu ke 15 kan ya, ini 15 nya dapat ini. Oke, 3,29. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, ini ada dispenser minuman air panas. Dispenser minuman air panas ini dispenser A, dispenser B. Ini sampel acak 10. Ini N sama 10. Rata-rata dispenser mikir rata-rata volume. X barnya itu 203 ml. Ini standar deviasinya adalah 3 ml. SAS. Sedangkan untuk yang B itu dia 15. Untuk rata-rata volumenya ada 206 ml dan standar deviasinya adalah 5 ml. Asumsi jumlah volume air keluarkan oleh setiap mesin terdistribusi normal adalah asumsinya. Ujilah pada tingkat signifikansi 0%. Hipotesis bahwa tidak ada variasi dari volume air yang dikeluarkan oleh dispenser atau sampling. Ini bisa lihat ya, ini secara sampling hasil yang beda, tapi pengujian ini ingin menguji apakah ini secara statistik atau statistik itu perbedaannya tidak signifikan. Artinya apa? Dianggap sama lah kalau seperti ini standar deviasinya, atau berbeda. Nah, kita uji di alpha 0,05 atau alpha 5%. Dan seperti ini NA 10, rata-rata 203 meter, standar deviasinya 3 meter. Ini 3 hitung saja. Ini untuk yang B, NB-nya 15, rata-ratanya 206 meter dan standar deviasinya 5 meter. Ini tinggal dihitung.
Ya, ini ada asumsinya prediksi normal datanya, lalu oke, tidak ada variasi. Jadi volume air yang dikeluarkan oleh Mr. Adam. Nah, ini formasi hipotesisnya jadi diperlukan uji dua sisi. Ini tidak ada, ya udah, lawan yang paling gampang untuk ada lawannya, tidak ada berarti lawannya ada, bukan tidak ada. Nah, cukup pakai uji dua sisi. Terkadang uji dua sisi itu ya tadi untuk menentukan darah penolakan untuk T-value itu lebih repot, makanya ada yang lebih besar atau lebih kecil, itu yang lebih tegas. Itu tergantung beberapa uji. Seperti tadi dilihat, ini uji sedikit itu dari lebih enak yang lebih sekarang. Ya itu tergantung pengamatan dan pengamat sih. Kita tes. Ya, nah ini seperti ini. Dicari titik krisisnya 0,975, sebelah kiri yang sebelah kanan 0,025. 0,5 ya. Oke, ini datanya tadi. NA10 berarti DF-nya itu adalah 9. Ini NB-nya 15, berarti yang DFB-nya adalah 14. SA-nya 3 meter, SP-nya 5 meter. Nah, ini pilih variansi terbesar sebagai pemilihan. Oke, ini terbesar adalah 5 ya. Ini 5 ya. Dapat 25 meter kuadrat dibagi 9 meter kuadrat dapat 2,78. Ini F-nya. Nah, karena itu berarti DF-nya adalah si 14. Karena 20 ini mengambil itu sebagai pembilang. Dan DF2-nya adalah 9. Ini darah penerimaannya, ini darah penolakannya, cukup penuhi salah satu syarat saja. Oke, seperti ini. Berarti titik kanannya adalah 3,7986 dari F tabel F 0,05 dari kebebasan pertama 14 dari kebebasan kedua 9. Itu yang kanan, yang kiri. Nah, seperti tadi, kenapa sih muncul seperti ini? Karena F tabel 0,05 itu tidak sama dengan F tabel 0,025, sehingga agar kita tidak menggunakan tabel yang 0,05 atau tabel yang ini, cari yang tabel tabel 0,975. Jadi kita harus pakai yang gimana caranya tetap pakai yang 0,25, ya ini pakai rumus yang ini. Nah, dari buku-buku jadi 1/0,25 ini dari tugasnya dibalik. Nanti dibahas di slide berikutnya. Ini ya. Dan ternyata si F itu ini adalah di daerah penerimaan lebih kecil dari yang titik kritis sebelah kanan dan lebih besar dari titik kritis yang sebelah kiri. Sehingga anul diterima atau tidak ada variasi dari volume air yang dikeluarkan oleh dispenser A atau dan dispenser B. Kita lihat titik kritisnya ini ya. Ini kita akan menggunakan terus yang 0,5 alpha yang 0,025 tabelnya ya. Ini 0,025 F-nya untuk 0,025 dari kebebasan yang pertama 14, lalu ininya 9 mungkin tarik sini, ditarik sini dapat 3,79 atau 3,8. Nah, yang sebelah kiri seperti apa? Yang sebelah kiri beda lagi cara menghitungnya. Ini yang diperhatikan adalah 1 min alpha per 0,175, tapi ini adalah 0,025 alfanya. Nah, gimana caranya untuk menghitung titik kritis kiri? Nah, ini
pakai rumus ini dibalikan nih, jadi sama 1 per F alfa, jadi nu A nu B ini ya, seperti itu. Alfa per 2, jadi kita tetap menggunakan alfa 0,025. Ininya dibalik berarti kan ya, ini 9, yang ininya 14 9. Nah 3, ini kok 0,321, karena ini di sini 1 per 3,209 itu adalah 0,312. Jadi dapatlah seperti ini. Oke. Ini F-nya ada di daerah. Teknik nomor 3, nomor terakhir kalau saya. Ada dobah katalis. Katalis mensimulasi. Katalis pertama ini katalis kedua. Uji apa variansi yang dihasilkan sama tanpa melihat kata sini. Jadi ini kata untuk menstimulasi proses kimia. Diameter 10, N sama 10 batch, ini N sama dengan N1, N2, ini 12 batch. Terus yang S variansi di yang pertama dia 0,4, di variansi yang kedua dia 0,28. Nah hipotesisnya variansinya sama, kita akan uji apakah bisa ditolak pada alfa sama 0,5. Oke ya, seperti ini. 10 variansi di yang pertama 10, ini 1 ya, ini 2, ini 2 ya, seperti ini di dua sisi. Oke. Ini kemudian ini ya pengujiannya. Oke. Lalu ini sekali lagi ini yang alfa per 2, ini yang 1 min alfa per 2. Nah, dimanipulasi nanti biar bisa dapat jadi 1 per F alfa per 2, ini dibalik N2 N1 ya. Oke ya. Ini pakai rumus. Sehingga ini cukup pakai F tabel yang alfa per 2. Tidak perlu F tabel yang 1 min alfa per 2. Oke. Lanjut nih. Kata pertama N-nya 10, berarti DF-nya 9. Kata kedua N2-nya 12, DF-nya 11. Variansinya adalah 0,14, dan yang kedua adalah 0,28. Berarti ini F-nya adalah 0,5. Loh, kok ini tidak tulisan? Sengaja saya ingin tunjukkan tanpa melihat mana yang lebih besar. Ini perbandingan dengan nomor 2. Jadi kalau masuk nomor 2 diarahkan lihat variansi yang lebih besar, itu jadikan dia pembilang. Nah di sini tidak, di sini terserah mau yang satu yang kedua di mana posisinya kita akan bisa menentukan, karena ini di dua sisi ya. Uji satu sisi pun sama saja ya, saya juga. Cuman tadi kenapa ya pakai yang ini untuk mempermudah. Nah terserah Anda ingin yang lebih mudah atau lebih tidak mudah. Jadi tidak mudah itu tidak bukan berarti sulit ya, butuh proses lebih sedikit gitu ya. Lebih banyak. Oke, alfanya 0,05, DF1 nya 11, DF2 nya 9. Ini daerah penerimaannya, dan ini salah satu syaratnya intinya fiturnya bisa dari alfa per 2 yang sebelah kanan. Oke, di kritis kanan yang 0,25, dari bebasnya 9 dan
Yang pertama dari pembahasan keduanya adalah 11, dapat 3,588. Dan yang kedua dapat dia 0,25. Nah, ini manipulasinya seperti ini. 0,5. Sehingga ini ya, penerimanya dari ini, daerah penolakan ini, daerah penolakan ini. Di manakah F hitung? Ini lihat ini 0 nih, dia ada di sini. Cari daerah penerimaan. Oke, berarti kita harus tidak dapat menolakkan 0. Berarti kita harus menolak 0 di mana variansi dari produk akibat katalis pertama dan kedua adalah sama. Ya. Lalu kita lihat bagaimana menentukan titik kritisnya. Ini ada butuh usaha yang lebih untuk menentukan distribusi F itu. Alfa perduanya 0,025. Sudah dapat tabel 0,25. Lalu dari pembahasannya untuk yang kanan, yang pertama adalah 9. Yang kedua adalah 11. 11 kita arahkan di sini, arahkan sini, arahkan di sebelah. Oh, dapatlah 3,587 atau 3,588. Untuk yang kirinya kita lanjut. Ini salah ya, yang tadi ini bukan 2 nih. Sorry, ini bukan 2 nih. Ini 0,5 ya. Berikutnya ini 1 min alfa. Ini harusnya pakai F tabel yang 0,975 dong. Sedangkan kita adanya yang F untuk 0,025. Gimana dong caranya? Pakai manipulasi yang sehingga kita lihat dapat 0,25 ini dapat dari mana tuh? Lihat ya. Ini F hitung, maaf ini kok jadi ini copas ya, 0,5. Ini F hitungnya ini adalah 0,25 tetap ininya 11, lalu ininya 9. Ya, setelah 3,9. Loh, 3,92 yang ini. Jadi pembagiannya 1 dapatnya 0,25. Sedangkan ininya 0,5. Oke. Ini kita bisa ini daerah menerima ya, tidak bisa menerima. Oke, sekian dari saya. Ini sumber-sumbernya semua berangkat. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.